can do it. Just do your best. Diawali di sebuah stadion yang dimana sedang diadakan kompetisi penentuan sebagai kesatria sejati yang berhadiah kipas angin. Dan yang mencengangkan adalah pemeran utama yang masih usia sangat muda namun mengikuti kompetisi itu. Ini dia orangnya, Diana. Sebelum kita lanjut, perlu gue ingetin kalau konten ini adalah konten full spoiler. Tahu spoiler itu apa? Ketika lu tidur, lu itu spoiler. Nah itu. Dan untuk pengalaman menonton yang lebih sempurna, gue saranin lu nonton film yang full version. Oke, udah gue kasih tahu ya. Sekarang kita lanjut. Sebelum itu kita intro dulu. Meski di usianya yang masih sangat belia, tapi dia tidak enggan untuk melawan mbak-mbak yang sudah layak untuk menjadi selebgram TikTok. Dan bisa kita lihat di sini dia mampu mengungguli di beberapa pos pertama, namun naas, dia meleng dan menengok ke belakang hingga menyebabkan dia tersangkut batang pohon dan terjatuh. Namun dengan semangat dan tekad yang kuat, dia mampu mencari celah dan jalan untuk kembali ke jalurnya dan memimpin kembali pertandingan. Sebelum dia sampai di garis finish dan menduduki posisi pertama, tapi tiba-tiba dia ditahan dikarenakan dia melewati satu pos yang menyebabkan dirinya didiskualifikasi. You cannot be the winner because you are not ready to win. Asik, keren ya kata-katanya. Jadi kayak kita kalah bukan berarti kita bukan pemenang, tapi memang kita belum siap untuk menjadi pemenang. Dan inilah WW84 tanpa gombel. Kita disampaikan di sebuah adegan perampokan di sebuah mall yang di situ ada sebuah toko perhiasan atau toko emas, tapi toko itu hanya sebuah kamuflase karena di bagian belakang toko itu ada barang-barang prasejarah yang dijual secara ilegal dan barang-barang prasejarah itulah yang diincar oleh para perampok. Diana yang tadi kita lihat masih dalam usia belia, sekarang sudah tumbuh menjadi seksi dan glowing. Ini dia, mantan saya Diana. Setelah para perampok berhasil diringkus, lalu dibekuk dan diberikan kepada polisi, maka disinilah sebenarnya semua inti permasalahan baru akan dimulai. Excuse me, are you waiting for someone? No. Diana dia adalah seorang antropologi budaya dan arkeolog. Dan ini adalah Barbara Minerva yang akan menjadi partner kerja Diana dalam bidang geologi, gemologi, dan mitologi. Oh, I like those. Animal print. Seperti yang sudah kita bahas tadi sebelum ini, ada sebuah perampokan yang dirampok adalah barang-barang bersejarah. Lalu sesuai cerita naskah, Diana dan Minerva lah yang akan mengurus barang-barang tersebut. Ini dia barang dari inti semua permasalahan dan film ini dibuat. Sebuah batu akik, namun batu akik ini ketika seseorang memegang dan memohon sebuah permohonan, seberapapun besarnya maka akan terjadi dan terkabulkan. Seperti yang sudah kita lihat tadi, pria gempal itu memegang batu dan memohon agar mendapat kopi. Lalu dalam sekejap langsung terkabulkan. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Diana memohon sebuah permohonan yang akan kita lihat nanti apa itu permohonannya. Sorry to bother you. If you need anything, I'm around. Seperti Barbara yang kecewa akan dirinya sendiri, lalu dia mencoba untuk membuktikan kekuatan dari batu tersebut. Dengan kekagumannya kepada Diana, dia meminta agar mampu menjadi seperti Diana. Dan kita bisa pastikan di sini kalau Barbara akan menjadi seperti Diana juga. Lalu ada Max Lord di sini, yaitu pemeran utama antagonis di film ini yang menyumbangkan dana ke perusahaan tempat Diana bekerja. Tapi dia menyumbangkan dana bukan secara cuma-cuma, melainkan ada maksud lain, yaitu niat busuk. Oh gosh, don't look in there. Such a mess. Dan Max Lord ini dia memiliki perusahaan dan proyek besar, namun proyek itu sudah berjalan lama tapi tak kunjung menghasilkan. Melainkan justru perginya para investor. Hingga di suatu malam di sebuah pesta, Max Lord mengajak Barbara mencari tempat sepi, tapi Max Lord justru mengarahkan ke ruangan Barbara, yang di situ tersimpan batu sakti milik Ponari. Setelah itu kita kembali ke Diana. Ini dia mimpi terbesar di dalam hidupnya, yaitu mengembalikan kekasihnya yang telah lama hilang seperti Bang Toyib.
Kalau filmnya selesai di sini pasti happy ending, tapi terlalu sikat ceritanya. Lanjut ke cerita, Max Lord meminta agar dia menjadi batu itu sendiri. Dengan kata lain, dia bisa menjadi seperti dewa dan mewujudkan segala apapun yang dia mau. Dan langkah awal yang dibuat Max Lord adalah dia menyihir proyek besar minyak miliknya yang awalnya adalah sumur-sumur kosong menjadi berlimpah. Dan ketika publik tahu dan para investor pun berbondong-bondong untuk berinvestasi, tapi justru membuat kekacauan di publik. Diana yang sudah mengetahui bahwa batu akik tersebut telah dicuri oleh Max Lord. Dia pun mendatangi kantornya secara diam-diam. Lalu ke ruangannya, tapi yang tersisa hanyalah wadah batu akik tersebut. Petunjuk bahwa batu akik itu telah lenyap entah kemana. Which got rooted is the question. Lalu Diana and the Gang pun mencari tahu dengan aplikasi Smadaf kemana Max Lord pergi, dan akhirnya mereka pun mendapatkan lokasi Max Lord, yaitu dia sedang berada di Mesir. Dan lagi-lagi dia membuat kekacauan, tapi Diana gagal di sini untuk menangkap Max Lord. Karena apa, kita akan bahas setelah ini. Near Sybil Shaltoon. The Mayans. Yeah. Anyway, it just led me to a bunch of dead ends. Kemudian setelah gagalnya penangkapan Max Lord di Mesir, Diana and the Gang pun mengunjungi seorang suku Maya yang tersisa, yaitu bernama Frank. Yang dimana si Frank ini memiliki buku peninggalan kakeknya yang berisi petunjuk tentang batu akik Ponari tersebut. Dan berdasarkan petunjuk buku kuno tersebut, bersemayamlah kekuatan dewa yang sangat jahat, yaitu dewa kebohongan. Para suku terdahulu, peradabannya musnah hanya dalam beberapa bulan karena batu tersebut. Walaupun kekuatan batu tersebut sangatlah hebat dan memang batu tersebut memberikan impian seseorang, tapi dia memberikan tidak hanya cuma-cuma, melainkan dia akan mengambil sesuatu yang paling berharga dari dalam diri seseorang yang dikabulkan impiannya. Kemudian ada beberapa cara untuk menghentikan batu tersebut, yaitu dengan menarik kembali seluruh permohonan kepada batu itu atau menghancurkannya. Diana yang sudah mengetahui bahwa batu tersebut telah bersatu dengan Max Lord tidak ingin menghancurkannya sebab kekasihnya juga bisa kembali karena batu tersebut. Sementara Max Lord sendiri semakin lama kesehatannya semakin lemah karena tubuhnya yang menjadi tumbal dari permohonannya. Max Lord melanjutkan keserakahannya dengan mengambil kekuasaan presiden, sementara Diana yang berusaha menghentikan Max Lord tidak mampu menghentikannya karena dihadang oleh Barbara. Dunia yang semakin kacau sebab batu akik Ponari tersebut, tapi Diana yang semakin lemah karena impiannya untuk mengembalikan kekasihnya menjadikan dia yang awalnya anti lecet, anti gores, glowing tanpa henti, semua telah sirna. Mengetahui hal tersebut, kekasihnya pun meminta agar Diana mencabut kembali impian dan mengembalikan dirinya ke alam kubur dan mengembalikan kekuatan Diana. Berbekal bekas ciuman dari sang kekasih, Diana pun melanjutkan untuk misi penaklukan bos terakhir, yaitu Max Lord. Tapi asli sih scene yang tadi sebenarnya scene yang sedih banget, dan di situ scene yang paling gue benci dari film ini. Oke, kita lanjut ke cerita. Di sisi lain ada Barbara yang mengawal Max Lord untuk tetap aman dan selamat, dikarenakan dirinya yang kini seperti selebgram TikTok tidak ingin menjadi seperti dulu, yang itu dirinya yang dulu itu cupu. Dan tujuan Max Lord kali ini adalah ke tempat teknologi milik negara yang di situ memiliki satelit pemancar yang terhubung pada seluruh televisi dunia. Mau ngapain dia? Ia mau promote gratis lah. I don't want to be like anyone anymore. Hingga akhirnya Max Lord pun sampai di tujuan, tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Sesampainya di sana, Max Lord menyuruh kru yang bertugas untuk menyadap dan menyiarkan ke seluruh penjuru dunia saat dia sedang live dalam siarannya. Dan hal yang paling gila di sini adalah ketika Max Lord mengatakan kepada seluruh warga bumi yang sedang menonton TV agar menata matanya dan menyebutkan apapun impian di dalam hidupnya. Ya kayak yang udah kita tahu, apapun impian mereka pasti akan terkabul. Tapi nggak cukup sampai di situ. Max Lord mengambil keuntungan dari permohonan orang-orang itu, yaitu kesehatan dari para korbannya. Di sisi luar ruangan kita bisa lihat di sini. Sekarang Diana sudah sampai dengan level kemampuan yang telah maksimal.
karena sudah melepaskan impiannya yang tertinggi, yaitu jiwa bucin level dewa. Dan dia datang dengan armor peninggalan pahlawan kaum terdahulunya yang bernama Asteria. Dia mendapat sambutan dari para prajurit yang berjaga, tapi itu bukan masalah besar baginya. Yang menyulitkan di sini justru si Barbara yang berevolusi menjadi predator nomor 1 di bumi untuk menghalanginya menghadapi bos terakhir, yaitu Max Lord. Di adegan pertarungan ini lumayan seru, asik, keren, tapi kontrasnya rada kurang dari sananya ya. Jadi kurang enjoy aja gitu. Tapi di sini gue naikin kontrasnya kok, jadi bisa lebih enjoy. Tapi emang nggak bisa full tayang juga episodenya. Pokoknya intinya di adegan ini Barbara berhasil dikalahkan. Mereka jatuh ke air, lalu si Barbara nggak mau berhenti untuk berusaha menghentikan Diana. Sampai akhirnya Barbara disetrum sampai kelojotan dan mati. Lalu Diana masuk ke dalam ruangan dan didapati Max Lord sedang asyik nge-live. Dan Diana berusaha menghentikan Max Lord tapi sia-sia. Sampai akhirnya Diana membajak siarannya Max Lord lalu berbicara kepada semua orang-orang di bumi yang intinya agar mengurungkan semua impiannya dan biarkan semua berjalan secara natural. Dan seketika seluruh sihir dari batu ponari tersebut lenyap dari muka bumi. Aneh ya, nggak ada yang aneh sih, emang film, ya pokoknya gitulah. Cerita berakhir dan semua kembali menjadi normal dan berjalan natural. Diana pun kembali menjadi jomblo, monggo yang minat sama mantan saya. Kalau mau dapat nomor kontaknya jangan lupa subscribe ya. Ya, thank you.